Teman-teman, di video sebelumnya saya udah nunjukin kerusakan dari mobil RC ini alias remote control. Mereknya nggak ada mereknya. Di sini ada sponsor-sponsornya kayak gini-gini lah. Dan ini rusak gitu. Sekali kemarin kita bongkar kan yang rusak baterainya. Karena baterainya udah kelihatan buruk banget. Baterainya udah bocor, jadi ada cairan-cairan dari baterai yang kemudian keluar. Dia merusak PCB. Jadi PCB-nya tuh komponennya kena rendem cairan dari baterai. Dan itu bahaya banget sih sebetulnya. Pasti ngerusak komponen elektronik gitu. Untuk menyelamatkan mobil RC yang kondisinya seperti ini, pertama kita harus bongkar dulu, kita mau ambil mesinnya. Bagian mana aja yang dibongkar, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya atau ikutin video ini aja. Saya tunjukin ke kalian bongkar mesinnya seperti apa. Kita yang jelas lepasin seluruh baut-bautnya atau sekrup-sekrupnya. Seperti yang satu ini. Supaya nggak hilang. Siapin aja sebuah tempat seperti ini. Skrupnya kita masukin di situ. Nah, kalau obengnya kegedean kayak gini, kita bisa pakai obeng yang ukurannya jauh lebih kecil ya. Tapi lebih enak pakai obeng yang kayak gini, teman-teman. Karena obeng yang besar tuh kekuatannya lebih strong. Sekarang kita buka casing baterainya, tuh ada cairannya. Ini adalah cairan dari baterai. Dan kalau kita lagi bongkarin barang-barang kayak gini, jangan lupa kita cuci tangan dulu sebelum kita pegang makanan. Bahaya, nanti keracunan merkuri pula. Ini baterainya. Terus ada beberapa skrup-skrup yang harus kita buka. Yang jelas skrup ini di sini ada kakinya kelihatan tuh warna kuning. Jadi skrup ini adalah skrup yang nempelin mesin ke bodinya. Ada 4 skrup. Kiri bawah 1, kiri kanan 1, kiri kanan. Kanan bawah 1, kanan atas 1. Satu lagi. Kanan atas 1. Coba kita tarik. Nah, udah bisa ditarik kan? Udah bisa ditarik. Sekarang kayaknya masih ada yang ganjel, jadi ini kita lepas saja. Atau ini deh, ini kita lepas saja karena ini langsung nempel ke bodi. Satu lagi. Oke, sekarang udah bisa lepas. Ini ada kabel lampu sen. Kita bisa balik mesinnya seperti ini ya. Pernya lepas. Bentar, pernya loncat, teman-teman. Pernya masuk ke sini, nyambung ke sini. Ya. Pernya kita simpan dulu. Sekarang kondisi dari lepas juga. Kondisi dari mesinnya seperti ini. Mesinnya udah memprihatinkan. Jadi udah waktunya kita bongkar. Untuk positif negatif arus yang masuk ke PCB ini biasanya nggak ditunjukin. Dan itu yang harus kita
ingat-ingat mana sih kaki untuk tegangan positif dan tegangan negatifnya. Kalau tegangan negatifnya sebetulnya masih bisa dicari dengan mudah, karena pasti yang paling besar PCB-nya itu yang negatif. Kalau yang positif yang agak susah, biasanya dia nempel di kaki komponen dan nggak ada tanda-tandanya. Nah, kalau yang ini, sekarang ini, yang saya lepas ini, ada antenanya di sini. Jadi antenanya yang ini ya teman-teman ya, perlu diingat. Antenanya saya lepas dulu. Nah, kayak gini kondisi kabelnya. Kebetulan yang kemarin kan udah saya putusin semua kabel-kabelnya seperti ini. Jadi tiba waktunya saya mau bersihkan dengan cara membersihkannya. Saya akan membersihkannya dengan cara seksama dan tempo yang singkat-singkatnya. Apalah saya ngomong nih. Oke teman-teman, kita pergi ke luar ruangan dan kita bersihkan. Sekarang kita udah ada di luar ruangan dan sekarang saya udah siapkan cairan ajaib alias thinner. Dan thinner tipe apa yang dipakai, teman-teman bisa tanya di kolom deskripsi, bisa tanya di kolom komentar atau klik tombol join supaya saya bisa lebih intens ngobrolnya sama kalian. Kita siram aja kayak gini ya, karena yang kena cairan ini atas bawah, atasnya pun kita siram juga aja, nanti biar bekas dari baterai itu hilang. Karena kalau enggak dibersihkan juga, dia bakal merusak komponen. Ini saya bersihkan pakai thinner aja kayak nggak mau bersih nih. Nah kayak gini ya, terus aja bersihkan kayak gini. Nanti kalau kira-kira udah bersih maksimal sesuai sama ukuran kita aja lah, kira-kira bersih maksimal gitu, kita jemur. Habis itu kita tunggu sampai bener-bener kering, terus kita tes. Kalau misalnya hidup syukur, kalau nggak hidup ya udah, kita bisa bikin mesin yang baru atau kita beli mobil yang baru. Bebas. Saya akan bersihkan dulu sampai bersih, nanti saya bakal balik lagi ke kalian. Dan setelah kering dari thinner, seperti inilah bentuknya teman-teman. Saya agak kecewa sama hasil pekerjaan kali ini karena meskipun udah dibersihkan pakai thinner, tapi PCB-nya masih berbentuk hancur, berbentuk buruk seperti ini ya. Ini ada seperti karat atau tanah, padahal bukan. Terus kayak ada jamur-jamur gitu, meskipun udah dibersihin pakai cairan pembersih atau thinner, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Solderannya yang kelihatan seperti ini, saya khawatir dia bakal lost kontak sama komponennya. Jadi mau saya coba tes, saya solderin pakai solder saya, kira-kira bisa apa enggak sih disolder ulang semua kaki-kakinya. Kalau bisa syukur, kalau nggak bisa ya kita akan cari solusi yang lain nanti. Ternyata setelah saya coba solder, bisa kok disolder, cuman hasilnya jelek banget seperti ini teman-teman. Sekarang kelihatan berminyak lagi karena udah saya kasih cairan pembersih. Saya semprot pakai cairan pembersih selain thinner, dan saya solder lagi. Hasilnya nggak bagus. Lihat yang ini, yang saya tunjuk pakai jempol. Saya tunjuk pakai obeng ya, coba ya. Ini dia. Ini. Dan waktu saya nyolder tuh saya ngerasa banget
bahwasanya solderan saya tuh nggak akan maksimal. Saya gunakan di papan PCB yang hancur seperti ini. Kayaknya saya nggak lanjutin deh, kecuali saya punya PCB yang baru. Saya menggambar PCB yang baru sama persis seperti ini, sampai jadi kayak video restorasi barang-barang rusak jadi barang yang bisa dipakai lagi gitu. Tapi karena peralatan akhirnya saya nggak bisa bikin video restorasi. Jadi mau nggak mau kayaknya saya akan cut sampai di sini deh. Soalnya gini teman-teman, rusaknya udah parah banget ya. PCB-nya udah kena rendem sama merkuri dari baterai yang rusak. Jadi baterainya udah rusak, kemudian PCB-nya ikut-ikutan rusak. Ini dia. Baterainya udah rusak. 9,6 volt, baterai cas rusak, bocor, ngeluarin cairan. Kemudian cairannya ngerembes ke PCB. Sampai PCB-nya rusak, hancur kayak gini ya. Lapisan warna hijau di PCB itu ngupas kena cairan dari baterai tadi. Jadi tembaganya tuh kelihatan teman-teman. Terus tembaganya meskipun kelihatan, tembaganya tuh kayak udah kropos gitu. Jadi waktu di kerok kayak gini kelihatan nggak mengkilap dia. Terus teman-teman, kaki-kaki komponen yang udah disolder itu kalau disolder ulang, dia kayak nggak mateng gitu, di antara nempel sama enggak, alias lost kontak gitu. Itu kendala berikutnya. Nah, terus kendala yang lain lagi, teman-teman bisa perhatikan kabel ini hitam kan. Kalau selongsongnya yang isolator karet ini memang hitam, tapi yang bagian tembaga dalamnya itu nggak mungkin hitam. Dia harusnya warna tembaga, tapi udah berubah jadi hitam. Coba kita cek kabel yang lain. Kabel yang merah ini ternyata di dalamnya hitam sama agak-agak hijau. Terus gimana untuk kabel yang hijau? Sama gitu juga. Kabel yang hitam gitu juga. Kabel yang coklat sama juga. Dalamnya tuh udah hijau. Terus begitu saya pegang-pegang seperti ini kan udah saya putusin ya masing-masing kabelnya. Terus saya bolak-balik dalam proses perbaikan. Ternyata beberapa kabel lepas, seperti kabel warna merah ini yang ternyata kabelnya juga lepas. Terus kabel warna biru yang ternyata juga lepas. Ini terjadi salah satunya karena kawat tembaganya udah keropos teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ukur dari sini, misalnya kabel hitam ini ya, kabel hitam ini kita ukur dari sini ke sini, itu bisa jadi udah nggak nyambung. Kalaupun nyambung, ya dia lost kontak, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Coba kita uji coba ya. Kita ambil avometer yang analog aja, skala kali 1. Kita mau tes kabelnya tuh ada kerusakan di dalam apa enggak. Sebagai catatan, kalau ngecek kerusakan kabel yang ada di dalam itu, kalau lampu continuity di avometer hidup atau jarum avometer bergerak ke kanan, bukan berarti kabelnya 100% bagus. Kalau yang kita curigai lost kontak, berarti bisa jadi memang kabel itu putus nyambung di dalam. Jadi sebetulnya harus diganti dengan yang baru. Tuh, ini saya cek kabelnya, nggak nyambung lagi teman-teman. Tuh, kalau tanpa avometer, tanpa ngecek kabel tadi, nah avometernya harus dipukul dulu ya. Dia udah mending, udah hidup.
Tadi kan enggak ya, karena ketimpa-timpa avometernya. Sebelum saya pakai di video ini, avometer ketimpa-timpa teman-teman. Tuh ya, lihat ya. Tuh nyambung. Dan ini enggak jaminan, karena kalau kondisi kabelnya warnanya udah berubah jadi warna hitam seperti itu, di dalam biasanya dia lost kontak, jadi harus kita ganti kabel yang baru. Nah, artinya semua kabel yang ada di sini itu harus kita ganti dengan yang baru. Kabel yang kecil-kecil ini kita harus ganti dengan yang baru. Kabel yang ini kita juga harus ganti yang baru juga. Terus kira-kira gimana budgetnya berapa, dan yang punya mau nggak kalau misalnya kita ganti semua dengan kabel-kabel yang baru, dan tentu akan memakan biaya yang lebih tinggi. Kalau misalnya setuju, saya akan coba melanjutkannya. Kalau misalnya enggak, ya saya akan sudahi dulu sampai di sini. Sambil menunggu kabar, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.